Ada masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, sidang pleno 1 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU resmi mengesahkan jadwal acara dan tata tertib persidangan di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Berbeda dari gelaran sebelumnya, tata tertib atau tatip pemilihan Ketua Umum PBNU ini dipisahkan dari tatip persidangan umum. Sekretaris Steering Komite PBNU Muhammad Nuh menjelaskan pemisahan tatip pemilihan itu dilakukan untuk mengakomodasi hasil rekomendasi Bunas dan Kombes NU sebelumnya. Pembahasan detail mengenai mekanisme pemilihan baru akan digodok secara khusus dalam sidang komisi organisasi. Nuh menegaskan Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme organisasi. Maka dari itu, aturan pemilihan tidak bisa langsung disahkan pada pleno 1 tanpa melalui pembahasan komisi terlebih dahulu. Persidangan komisi organisasi dijadwalkan mulai berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu mendatang. Keputusan resmi terkait dengan aturan pemilihan ketum PBNU baru akan diketahui setelah seluruh hasil komisi dilaporkan. Terdapat dua opsi mekanisme yang kini merembuk di arena Muktamar, yakni sistem one man one vote atau diserahkan penuh kepada Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA. Termasuk juga tatip pemilihan. Tapi di Muktamar kali ini tatip pemilihan kita pisahkan. Mengapa? Karena ada hasil dari Munas Kombes kemarin yang meminta hasil Munas Kombes yang di pelosok kemarin untuk dibahas di Muktamar. Apa hasilnya? Yaitu yang terkait dengan pemilihan ketua umum maupun mekanismenya dan seterusnya. Sehingga dari situ tidak mungkin langsung dimasukkan di dalam tatip yang pertama tadi itu karena belum dibahas. Sehingga dari situlah kita sepakati nanti pada saat dibahas di komisi sekaligus juga ditetapkan hasilnya di pleno, baru dari situ kita ambil sebagai apa? Sebagai persyaratan mekanisme pemilihan ketua umum yang akan datang. Artinya yang akan datang itu terserah nanti keputusan. Lantas pemirsa, seperti apa jalannya Muktamar ke-35 PBNU hingga Jumat sore ini? Sudah ada reporter Berita 1 Basudiwa Supraja dan juru kamera Rangga Samudra yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selamat sore Diwa, bagaimana sejauh ini jalannya Muktamar ke-35 PBNU? Apa saja agendanya untuk hari ini? Ya, selamat sore Nisrina. Hari ini sedang berlangsung sidang pleno 2 yang mana ini sidang pleno 2 ini sudah dimulai sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi setelah Jumatan. Dan pada sidang pleno 2 ini berisi dengan kegiatan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau yang dikenal juga sebagai Gus Yahya. Dalam laporan pertanggungjawabannya Gus Yahya menyampaikan sejumlah poin-poin penting di mana diantaranya Gus Yahya menyampaikan terkait dengan penting marwah organisasi Nahdlatul Ulama dalam memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam laporan pertanggungjawabannya tadi juga Gus Yahya menyampaikan terkait dengan program-program yang dia emban selama menjabat sebagai Ketua PBNU periode saat ini, di mana tadi ada 50 butir yang dihasilkan oleh program-program yang dijalankan oleh Gus Yahya. Adapun terkait dengan 50 mandat tersebut ada sejumlah penilaian yang beragam, diantaranya 30% memiliki penilaian yang sangat baik, kemudian 28% mendapat catatan penilaian baik, kemudian 20% mendapat catatan baik namun perlu dengan lanjutan, dan terakhir ada 22% dari 50 mandat tersebut dengan catatan baik namun perlu dengan penguatan. Adapun terkait dengan sidang pleno 2 ini dilanjutkan setelah lapor pertanggungjawaban oleh Ketum PBNU Gus Yahya tadi. Saat ini sedang berlangsung pandangan terkait dari hasil LPJ yang disampaikan oleh Ketum PBNU Gus Yahya, dan nantinya juga akan diterima jawaban oleh Gus Yahya terkait dengan pandangan yang disampaikan oleh pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan sidang pleno 1 yang dimulai sejak pagi hari tadi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, yang tadinya sudah dipimpin juga oleh Steering Komite PBNU Muhammad Nuh, yang mana tadi juga Muhammad Nuh menyampaikan terkait dengan poin-poin penting dalam proses Muktamar ke-35 PBNU ini, diantaranya yakni terkait dengan
tata tertib atau tatip pemilihan ketum PBNU yang saat ini pada momen muktamar ke-35 atau muktamar pertama dalam abad kedua Nahdlatul Ulama ini dipisahkan dibandingkan dengan muktamar-muktamar sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan hasil dari Munas Kombes yang diproses pada beberapa waktu lalu yang diminta agar tata tertib pemilihan ketua umum PBNU yang baru nantinya akan dibahas pada muktamar kali ini. Dan terkait Pleno 1 juga tadi Muhammad Nuh juga menyampaikan beberapa poin lainnya, diantaranya terkait dengan persyaratan mekanisme pemilihan ketua umum ini nantinya akan disepakati dalam sidang komisi organisasi yang juga nantinya akan berlangsung pada hari ini dan juga pada esok hari begitu ya. Dan nantinya tentunya hasil dari sidang komisi organisasi akan disahkan melalui sidang pleno. Dan terkait dengan pemilihan ketua umum PBNU pada muktamar ke-35 ini memiliki dua opsi yang berbeda, yang mana opsi pertama ini tadi disampaikan juga oleh Muhammad Nuh, yakni melalui dengan voting para mu'tamirin, yakni terkait dengan usulan dari para pengurus cabang dan juga para pengurus wilayah. Kemudian suara yang terpilih nanti akan dikerucutkan berdasarkan suara 99%, lalu direstui oleh Rois Am, lalu divoting oleh para mu'tamirin. Lalu kemudian opsi kedua, Nisrina dan juga pemirsa, dalam pemilihan ketua umum Nahdlatul Ulama yang selanjutnya nanti akan bisa melalui ahwa atau ahlul hal wal aqdi, yang mana anggota ahwa ini juga diusulkan oleh pengurus-pengurus wilayah dan juga pengurus-pengurus cabang Nahdlatul Ulama sebelum sidang muktamar ini, di mana nama-nama para anggota ahwa ini dimasukkan ke dalam kotak sejak pendaftaran kemarin. Dan Muhammad Nuh juga menegaskan nama-nama tersebut masuk dalam kotak yang disimpan dengan aman, yakni dalam sebuah ruangan transparan yang berkaca begitu dan juga dilengkapi dengan teknologi CCTV. Demikian Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Sudiwa Supraja dan juru kamera Rangga Samudra, dan selamat kembali bertugas.